Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, saya Bu Nazliah Yulianti, STP MM, NIP 1975-0723-2006-042018. Saya adalah pendamping Satuan Pendidikan SMA di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Lampung. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan mengikuti salah satu kategori pada apresiasi GTK tahun 2025. Dalam hal ini saya mengikuti kategori transformatif GTK. Saya mengambil tema transformatif pendamping satuan pendidikan dalam implementasi pembelajaran mendalam pada satuan pendidikan SMA di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Lampung tahun 2025. Terima kasih, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran mendalam bukan kurikulum, melainkan suatu pendekatan pembelajaran. Pembelajaran mendalam berfungsi sebagai pondasi utama dalam peningkatan proses dan mutu pembelajaran. Pembelajaran mendalam dirancang sebagai pendekatan yang mampu menjawab tantangan krisis pembelajaran dan kebutuhan pembelajaran abad 21. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, penerapan pengetahuan dalam konteks dunia nyata, serta pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Transformasi pengawas dalam implementasi pembelajaran mendalam melibatkan pergeseran peran dari supervisor menjadi mitra belajar yang aktif, yang berfungsi sebagai fasilitator, coach, mentor, dan trainer untuk membantu sekolah menerapkan pembelajaran mendalam yang berfokus pada pengembangan keterampilan siswa secara konstekstual. Pengawas kini harus memiliki pemahaman mendalam tentang konsep pembelajaran mendalam, strategi pendampingan yang berpusat pada kebutuhan sekolah, serta mampu mendorong kolaborasi dan mengembangkan kapasitas guru untuk menciptakan perubahan positif di satuan pendidikan. Peran pengawas untuk memastikan implementasi pembelajaran mendalam berjalan sesuai arah kebijakan Kemendikdas. 16 satuan pendampingan yang ada pada kami sudah beberapa satuan pendidikan yang mulai menerapkan implementasi pembelajaran mendalam, khususnya untuk sekolah dengan jumlah siswa di atas 400, seperti SMA Negeri 2 Kota Bumi, SMA Negeri 1 Abung Semuli, SMA Negeri 1 Sungai Utara, SMA Negeri 1 Bunga Mayang, SMA Negeri 2 Abung Semuli, SMA Negeri 1 Belambangan Umpu Waikanan, SMA Swasta Hang Tuah Prokima Kota Bumi, dan SMA S Kemala Bayangkari Kota Bumi, dengan mulai mensosialisasikan pembelajaran mendalam itu ke semua warga sekolah. Hal ini menjadi bagian yang penting peran pengawas dalam ikut mengimplementasikan pembelajaran mendalam di satuan pendidikan yang menjadi dampingannya. Sedang untuk satuan pendidikan yang jumlah siswanya masih di bawah 400 juga mulai secara mandiri melakukan sosialisasi tentang pembelajaran mendalam dengan kami sebagai pendamping satuan pendidikan menjadi salah satu narasumbernya, seperti Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Abung Timur, SMA Negeri 1 Abung Selatan, SMA S LKMD Abung Timur, SMA S Asifa Darussalam Abung Timur, SMA IT Miftahul Huda Abung Surakarta, dan SMA S Riyadul Ulum Abung Surakarta. Selama kami melakukan pendampingan dalam implementasi pembelajaran mendalam, tantangan yang kami hadapi di lapangan seperti banyak guru dan siswa yang masih terbiasa dengan pola pikir pembelajaran lama, sehingga perlu ada perubahan pola pikir dari sini, growth mindset guru dan siswa. Kedua, juga ada keterbatasan kompetensi guru di sekolah, sehingga bisa menghambat penerapan pembelajaran mendalam di kelas. Tantangan lain yang kami hadapi seperti jumlah dan kualitas pengawas yang masih kurang, rentang kendali yang terlalu luas, serta keterbatasan jumlah dan ketersediaan pengawas di beberapa wilayah, khususnya di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Hal ini menjadi penyebab pengawas seringkali harus menangani terlalu banyak sekolah dampingan, di mana kami mendapat satuan
satuan pendidikan sejumlah 16 satuan pendidikan yang menjadi dampingan kami. Selain itu, pemahaman pengawas tentang cara memberikan pendampingan pembelajaran yang memadai bagi guru juga masih terbatas. Belum semua dinas pendidikan memberdayakan pengawas dalam proses implementasi dan masih terbatas penguatan kompetensi pengawas oleh dinas pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi secara signifikan terhadap status, fungsi, dan peran pengawas. Transformasi pendamping satuan pendidikan dilakukan melalui peningkatan kualitas pendampingan. Transformasi pengawas dalam implementasi pembelajaran mendalam melibatkan pergeseran peran dari supervisi konvensional menjadi pendamping aktif, kolaboratif, dan kontekstual, di mana pengawas menjadi mitra belajar bagi kepala sekolah dan guru. Pengawas berperan membimbing guru dalam menerapkan konsep pembelajaran mendalam yang berfokus pada pemahaman mendalam, penerapan di konteks nyata, serta pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif. Peran penganting dari pendamping satuan pendidikan dalam hal ini sebagai pendamping dan fasilitator. Pengawas tidak hanya memantau, tetapi juga membimbing, mendukung guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran mendalam. Sebagai fasilitator, pendamping satuan pendidikan memfasilitasi program pelatihan, perencanaan program, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di sekolah. Sebagai mitra belajar, pengawas bukan lagi sekedar pemantau, melainkan mitra yang bekerja bersama sekolah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Sebagai coach, pengawas memberikan pendampingan dengan memberikan ruang bagi guru dan kepala sekolah untuk memecahkan masalah mereka sendiri terkait implementasi pembelajaran mendalam. Sebagai mentor, pendamping satuan pendidikan memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada kepala sekolah dan guru untuk menerapkan pembelajaran mendalam sesuai standar yang diharapkan. Aksi yang kami lakukan dalam menerapkan transformasi pengawas dalam pembelajaran mendalam dan prinsip pembelajaran mendalam diterjemahkan dalam praktek antara lain saat supervisi kami mendorong guru untuk memanfaatkan pembelajaran berbasis proyek melalui perencanaan pembelajaran modul ajar yang sudah mengimplementasikan pembelajaran mendalam, mengintegrasikan 8 dimensi profil lulusan ke dalam kurikulum seperti co-kurikuler, menggunakan teknologi digital. Kemudian, dalam implementasi dalam praktek pengajaran, langkah yang kami lakukan antara lain mendorong guru untuk melakukan praktek pedagogis. Guru seperti contoh menerapkan problem-based learning maupun project-based learning. Mendorong guru juga untuk melakukan kemitraan pembelajaran, kolaborasi antara guru, siswa, orang tua maupun masyarakat, serta mendorong guru untuk menerapkan atau membuat lingkungan menjadi lebih fleksibel antara memadukan ruang fisik maupun digital. Dalam hal ini, kami sebagai pendamping pengawas satuan juga ingin memantau agar sekolah mengintegrasikan coding dan kecerdasan artifisial ini sebagai mata pelajaran pilihan sesuai arah kebijakan. Hal ini tergantung dengan ketersediaan sumber daya tenaga pendidik khususnya sarjana informatika. Dari transformasi pengawas ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, memastikan implementasi pembelajaran mendalam agar berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan, menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan melalui pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Akhir kata, kami pengawas bukan hanya mengevaluasi, tapi juga memfasilitasi, menginspirasi guru agar inovatif. Pendampingan yang berkelanjutan serta pelatihan pedagogis dalam implementasi pembelajaran mendalam menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi pembelajaran mendalam. Kemudian paparan dari kami terkait transformasi pendamping satuan pendidikan dalam implementasi pembelajaran mendalam pada satuan pendidikan SMA wilayah 4 Provinsi Lampung. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, nama saya Diana Sari, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Saya Kepala Sekolah SMA 1 Bunga Maya. Ibu Nazliah Yulianti, STP MM. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan pendampingan beliau. Perkenalkan, saya Muhammad Abid Sidik, Sarjana Ekonomi Magister Pendidikan
selaku Kepala SMA Kemala Bayangkari Kota Bumi. Alhamdulillah, selama Ibu Nazlia Yulianti mendampingi di sekolah kami, sangat baik dan luar biasa. Disiplin terhadap waktu, konsisten, termasuk menyampaikan arahan dan bimbingan kepada kami.